Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 7 Desember 2023 tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya. Tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warisan yang biasa diwariskan pada suku Batak adalah tanah. Tanah adalah warisan yang sangat berharga bagi suku Batak. Orang yang mengerti nilai warisan ini tidak akan pernah memperjualbelikan warisan yang ia terima. Jika ia harus menjualnya oleh karena himpitan ekonomi yang tidak terelakkan lagi, maka diusahakan untuk menjualnya kepada saudara-saudaranya yang masih memiliki ikatan darah. Tanah bagi suku Batak adalah merupakan identitas marga yang tidak mungkin untuk dijual. Jika tanah warisan ini dijual, maka orang tersebut sama dengan menghilangkan identitasnya. Hal itu jugalah yang kita lihat dalam nas kita pada hari ini. Pembagian tanah perjanjian untuk ditempati oleh orang Israel yang dapat kita lihat mulai dari ayat 1 sudah diatur oleh Allah sendiri melalui Nabi Yehezkiel. Pembagian itu tidak lagi bisa diganggu oleh siapapun, termasuk dengan menggeser batas tanah yang disampaikan oleh Allah. Kepada para pemimpin Israel, Allah mengingatkan agar jangan karena kekuasaannya menindas dan mengusir orang lain. Pembagian tanah perjanjian oleh Allah menjadi hukum yang tidak bisa dilanggar oleh orang Israel. Orang yang menggeser batas tanah perjanjian itu berarti melawan hukum dan keadilan Allah. Orang yang mengusir bangsa Israel dari tanah perjanjian itu juga merupakan bentuk perlawanan kepada hukum dan keadilan Allah. Allah mengingatkan para pemimpin Israel supaya jangan hidup dalam kesombongan karena jabatan yang mereka peroleh dalam diri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentunya mempunyai jabatan dan kuasa di dalam hidupnya. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita agar jangan kekuasaan itu dipakai dengan sesuka hatinya. Dalam kehidupan kepercayaan juga kita memperoleh kuasa dari Tuhan melalui Yesus Kristus, yaitu sebagai ahli waris dalam kehidupan kekal. Kuasa yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus hendaknya tidak menimbulkan kesombongan dalam hidup kita. Sebaliknya, hendaklah kita mempertahankannya dalam kerendahan hati serta kepatuhan, melakukan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Stop melakukan kekerasan dan aniaya. Jauhkanlah itu. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikan kekerasan, tetapi senantiasa tunjukkanlah hidup damai dan hidup benar sesuai dengan keadilan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami tahu Engkau yang senantiasa setia menjalankan seluruh janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Maka ajarlah kami untuk menghidupi janji-janji-Mu itu, dan dengan penuh kerendahan hati
kami mensyukurinya, tidak menyalahgunakan semuanya termasuk apa yang kami miliki hari ini untuk melakukan kekerasan, aniaya. Sebaliknya tolonglah kami supaya senantiasa melakukan keadilan dan kebenaran-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.